محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى أرواح الإمام القسطلاني ثم إلى أرواح صاحب هذا المقام الجدع عبد الله زوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa ahyanan yatamathalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'a'i ma yaqul قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتصفد عرقا وأحيانا lan terkadang siji mongso yatamatsalu bahasana Kediri mendo-mendo nyerupo-nyerupo yatamatsalu yakni yatasawwaru menyerupai wa ahyanan lan sak mongso lan terkadang yatamatsalu mendo-mendo ngerupo-ngerupo li maring ingsun sapa al malaku malaikat nyerupo rajulan ing siji wong lanang fayukallimu mongko ndawuhi sapa malaikat ndawini ing ingsun fa'ai mongko apal sapa ingsun apal ma ing barang yaqulu kang dawuh yaqulu kang wis dawuh sapa si al malaku Qalat Aisyatu qalat dawu sapa Aisyatu radhiyallahu anha wa ardaha wa laqad raaitu lan yaktini temen-temen ningali sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi yanzilu hale temurun alaihi ing atase Kanjeng Nabi apa sing temurun al wahyu fil yaumis syadidi ing dalem dina kang banget fil yaumi syadidil baradi ing dalem dina kang banget ademi fil yaumi syadidil baradi ing dalem dina kang banget ademi fayafsimu mongko pegot terputus apa al wahyu yakni yufarikuhu kembali ala annahu yaudu akan berpisah untuk kembali fayafsimu mongko pedot mongko napa niku yufarikuhu pisah apa si wahyu anhu saking Kanjeng Nabi
wa inna jabinahu lan sak temene pilingane Gusti Kanjeng Nabi leng pelengne Kanjeng Nabi ini kan iku layatafassadu yaktini mili utawa ndrodos apa si jabinah apa si jabin apa si jabinahu wa inna jabinahu lan sak temene pilingane Gusti Kanjeng Nabi iku layatafassadu yaktini mili utawa ndrodos apa si jabinahu apa nih sing mili arokon keringete. Seterusipun ki dalam bab masalah tentang wahyu petoron tining Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Terkadang malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk menyampaikan wahyu yatamatsalu ayyatasawwaru rajulan. Terkadang malaikat Jibril datang kepada Nabi berbentuk manusia, tak ingat malaikat biasa nah. Terkadang aruba manusia malaikat Jibril nikah, tak aruba malaikat. Sebagaimana neng situng hadis riwayat dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warda bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a alayya rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahad. Satu saat kami kata Sayyidina Umar duduk satu hari dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang sangat putih bersih yang rambutnya hitam. Kami tidak mengetahui dari mana asalnya dan tidak kelihatan bekas-bekas perjalanan. Moro-moro datang, moro-moro bedening pinggir Kanjeng Nabi. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian si rajul laki-laki tersebut duduk di samping Nabi, bukan hanya sekedar duduk, fa asnada rukbataihi ila rukbatai, saking semaan sampai pokang atompang. Penyander patompang atompang napa betesa atau pokang si rajulun sedateng ka Kanjeng Nabi nika atompang dek pokang Kanjeng Nabi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi tanang esabe yata sa pokang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nutua ki akrab pa ada orang ria siapa tak tahu dari di mana salah ya tak kata bekas-bekas orang musafir ada orang kenal ada orang tahu cuma sekali ini ketok saya ketinggal Sayyidina Umar dan para sahabat selain. Wah ternyata rajulun kila adalah wahwa Jibril alaihis salam. Ternyata saya datang nih ke malaikat Jibril fi surati rajulin la ya'rifunahu, datang dari Kanjeng Nabi ngebawa wahyu si ada orang kenal sama sekali, ada orang tahu. Nah biasa nama malaikat Jibril nikah mon aroba manusia dari Kanjeng Nabi dan kadang aroba situng sahabatnya mana sahabat Dihyah. Sahabat Dihya neka bikasrid dal baca kasrod dala al-Kalibi as-sahabi. Sahabat Dihya neka ajmal ahli zamanihi, paling genteng zaman neka. Paling genteng, paling putih, paling bersih, abon ya tak ketegin, tak kepandaan. Mu'tadil. Paling genteng. Wa ahsanuhum suratan, paling genteng-genteng orang zaman neka adalah Sayyidina Dihya, termasuk salah satu dari sahabat Gusti Kanjeng Nabi. Dan kadang malaikat Jibril neka datang ke Kanjeng Nabi aroba sahabat Dihya. Terkadang Sayyidina Salman Al-Farisi, terkadang aroba Sayyidina Dihya. Keng paling sekut aroba Sayyidina Dihya. Tidak oning sangku sahabat Dihya, padahal ini ke malaikat Jibril datang ke Gusti Kanjeng Nabi. Para ulama menjelaskan tentang berapa kali malaikat Jibril turun ke Kanjeng Nabi. Wa jumlatu nuzuli Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam
arba'atun wa ishruna alfi marrah. Berdasar ada Buddha tengah malaikat Jibril ngiba wahyu dak Kanjeng Nabi ni ke sebanyak 4,000 kali. De tengah malaikat Jibril dak Kanjeng Nabi ngiba wahyu sebanyak 4,000 kali. Wakila ghairu dzalik, berdasar ada bahkan lebih dari 4,000, bahkan berdasar ada kurang dari 4,000 kali, berdasar ada bahkan lebih dari 4,000, arba'atun wa ishruna alaf marrah. 4,000 kali malaikat Jibril ni datang dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngiba wahyu. Sekut senekan ni malaikat Jibril datang ke Kanjeng Nabi aroba sahabat aroba manusia ni ka. Moro-moro datang atanya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dah buna malaikat Jibril sa'aroba orang laki kala. Atanya, akhbirni anil Islam ya Rasulullah, Islam ni kan apa? Jawab Kanjeng Nabi, faqala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam jiri esena adalah syahadat dekat Allah Subhanahu wa taala, syahadat dekat Gusti, syahadat dua nyaksiin Allah Subhanahu wa taala sebagai pangeran, Kanjeng Nabi sebagai utusan, mengerjakan salat 5 waktu, mengeluar zakat apa sebulan Ramadan, haji dekat Baitullah mun pacet mampu ban kebesah. Jawab orang laki kala, sodakta, bener panjenengan Kanjeng Nabi. Atanya tapi tinggal jawab bener, leras-leras, betul, sahih. Sodakta, bener panjenengan. Semakin heran para sahabat. Arya sabar ya atanya tinggal jawab hebat, bener, sodakta. Kan mestinya orang ini mau natanya, oh iki sakalangkong, terima kasih banyak, jazakallah khair atas jawabannya. Ini kan sodakta, berarti malaikat Jibril turun dekat Kanjeng Nabi, benih atanya dekat Kanjeng Nabi, tapi molang dekat para sahabat saat dekat supaya oneng napa neka Islam, napa neka iman, napa neka ihsan, terangaki bi malaikat Jibril sa'aroba manusia semator deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Nah, jadi malaikat Jibril neka banyak faedah datang dekat Kanjeng Nabi aroba manusia neka banyak faedahna. Kata la syadidu bayadi thiyab, kata la kelambinu paling putih paling bersih, syadidu sawadi sya'ri, keleng obun. Neka debun para ulama arapa malaikat Jibril ma'ruf bengak neka. Neka menjelaskan tentang arapa malaikat Jibril datang bersih putih. Neka yadullu ala istihbabi tajammul lil qadim alal kubara. Mon datang da orang sesoleh, datang ke ulama tajammul, berpakaian yang rapi, berpakaian yang sopan, berpakaian yang bersih, pakai minyak wangi, menghormat dekat ilmu na ulama. Caban soroban mun matamai ke ulama. Malaikat Jibril be datang ke Kanjeng Nabi, bayadu thiyab, obun rapi, jak compang camping, pakai na, jak matamai ke kiai ku kaos partai. Cap miwon, ajinomoto, pesopan, ya. Kita harus anyar, sopan, cukup sopan, bersih, sopan, wangi, rapi silingna. Nah, sampean matamu ida bupati, berselebaran pandek kita temun. Gula saben ketamu yang orang ane, kecaping ada budi selebaran pandek, kau serek lorek, Arya. Nantang acara apa? Sendiri gula, mau seorang tak gena tarik jangan. Bodoh selayer, bodoh futun sampai mangken, bodoh selayer. Selayer ngakui selayer, talian bisap tangan, kalian itu tutupin, tandi masker ngara. Sendiri siapa seberan panda, capeng dak budi kawasan lorek. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, tore bacot. Hari ngemis, apa di remah jangan gula. Bodoh napa, ngonjeng sambian gula kiai jangan. Oh, king dari kamar, alas telogo, jangan. Oh, king, tore. Wah banyak sauneng ke nikah. Bila nikah?
Engki kula le siap obeng saya bagi ya Pak. Le sangkureng ngemes. Sangkureng ngemes. Ki mon orang ngak neken ki mungkin karena tak oneng karena yang kep le biasa. Le pacet daya ji lah pakai tak baik ke baik. Pelebu boleh amplop gula, bener ya ngonceng jangan gula. Oh, berarti beres jangan gula. Berarti tajammul ni ke sunnah. Ala hayatil hasanah, dengan keadaan yang terbaik datang ke majelis pengajian ngaji jaban seroban pakainya. Cak niat hormat ke kulam ya, niat hormat deka ilmu sayaji, ilmu hadis. Karena ke Zainal Abidin ni ka, Mbah Zainal Abidin Rembang ni ka, ketika ketamuin Romo Yah Hashim Bodokaton senyetir ami masyhud sebedaan motor dari pondok antara Husni Yolok Husni terakhir kok ada ke Zainal. So, akhirnya ami ngetraki sebedaan motor Romo Yah Hashim dak dalam gerogolan. Daripada kasa ami lah biasa ada Mbah Zainal biasa apangki biasa hanya tanya hoko mepako nembak kadang Mbah Abdullah lebat dari budi karena abid saya keluar lebat budi karena lah biasa ami ni kah siapa aja Hula Husni beda apa Husni ngeteraki kiai kayak itu kiai siapa Romo Yah Hashim Bodokaton bahok kelu cak pelepuh Husni kok ki asalena kok ki atuntun Mbah Zainal pakai imamah pakai surban ngapeng siwak ahormat dak kiai menghormat dak ulama tajammul ya tajammal dengan pakaian dengan berhias ya sempurna pakai imamah pakai surban ahormat seni kemestina kimon ketemuan tepak ni kata apa pun ketemuan ni sabe matalan tepak ketemuan bi sampean asalaman ya wil ketemuan sedaya jil sebeden to sapu gupu sing ala sarong sini kan kila sini kene keponan king saumpama katamoyan ulama pasopan ya perapi seneka ya tajammul nika disunahkan untuk hormat dega ilmu da orang-orang raja alal kubara wali talibil ilmi kangku orang senyare ilmu wa muallimihi ban orang simulang ilmu jaban seroban karena nika ngiba ilmu mualliman muallim congo para masera malaikat Jibril mulang dengan para sahabat sebagai muallim mereka tinggal bersih putih wangi obun rapi tak ben seroban nah nika hormat deka ilmu terus darma pakai na santre ngak pakai na ulama tak masalah al-imam wa nukila an ibni Abdissalam annahu qala la ba'sa bi libasi syi'aril ulama alladzina yu'rafuna bih tak masalah pakaian enggak pakai na para ulama kangku orang senyar ilmu pakai surban pakai rida ya pakai imamah pakai jubah arab hormat ke ilmu Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit ni kah nang kitab Minhajus Sawi beliau menjelaskan beliau tak pernah para ulama ni tak pernah baca hadis kecuali berimamah bil imamah karena hormat dekat hadis pakai imamah pakai surban pakai imamah hormat bilibasil ulama pakaian ulama taib jadi benih untuk napa benih untuk banggaan benih untuk tafakhuran tetapi yang kanto adalah murni untuk tajammul ya untuk menghormat deka ilmu bagi simulang ben orang senyare ilmu kangki orang senyare ilmu coban seroban pakai na perapi ngaji perapi pece ongkun tak mandat apa sikatan dia lah jadi abro tak was ngawas arep polan bu sobu nyaro om jadi datang ro om bauna jadi ada hormat ke kulam biana hormat ke hadis ini ka da ilmu saya yaci karena ilmu na Gusti Kanjeng Nabi seneka taib neka tadi anjuran untuk apa sebagaimana malaikat Jibril turun ngiba wahyu sebanyak 4.000 kali kele ya 4.000 kali neka terkadang aroba sahabat Dihya
karena orang paling genteng, paling putih, paling bersih, paling rapi ya. Jadi mereka menunjukkan datang ke Kanjeng Nabi tak ben seroben, harus dengan pakaian yang sopan. Sami datang de orang raja, datang ke ulama ya, datang de orang-orang sehebat, tentunya dengan pakaian sesopan. Taib. Akhir wahyu ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu alaihi wahyu rajulan yatasawwaru rajulan. Kadang aroba manusia malaikat Jibril nika fayukallimuni ya, bacet malaikat nika bisa abaroba alam bebas malaikat nika. Nabi Khidir ya, saya terkenal ceritanya Nabiullah Khadir alaihi salam. Kadang-kadang aroba orang miskin, aroba orang cacat, aroba kia baroba. Kimun atena bersih memandang de orang lain nika reng saya, maka kadang-kadang nikah Nabi Khadir alaihi salam. Ya. Jadi napa? Saya datang ke ulama jenengan ki belum tentu. Kadang-kadang nikah orang pelehan, ki ngabaroba. Nah, malaikat Jibril datang ke Kanjeng Nabi, aroba pakaian sesae putih, bersih, wangi, rapi. Fayukallimuni, ada abu malaikat Jibril da Kanjeng Nabi, fa'ai maka engkau ngapalaki mayakulu apa saya caki tining malaikat Jibril. Qalat Aisyatu, Sayyidatina Aisyah adabu, walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yaumi syadidil barat. Aku menyaksikan benar-benar malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi, yanzilu alaihi alwahyu fil yaumi syadidil barat. Terkadang de tengah nika ebekto sangat celep, ebekto cuaca sangat dingin, tapi aneh. Wa inna jabinahu la yatafassadu araqa. Keng keringat Kanjeng Nabi ini ke adrodos, padahal bakto celep. Bakto celep ini kita mungkin keluar pelo ini kita mungkin, cek bakto celep. Jadi mulai Kanjeng Nabi bakto dengkadong bakto celep, bakto dingin. Madinah ini kadung celep Pak. Ingat sampean masuk dek freezer senika. Dalam pisek yang kuih ini kamunya krak senika, tel mimisen. Wah celep luar biasa. Mau kadung celep Mekah Madinah ni celep dek lang tolang, tak enggak celep pun celep neng enggak neng gunungan kanto saya celep celep nyaman. Tapi celep neng padang pasir ni tak pada bi celep enggak gunung neng kanto. Celep neng padang pasir ni abur campur tak rokaruan ya angin ya sebereng. Karena kula pernah nototin celep neng Madinah ni luar biasa. Sampai kantor beri salon pas, nengelongnya beri salon pas, male anga, kopeng nih beri persompet enggak, napa penutup telinga supaya tak masuk, montano keluar dari ongku mimisen, betok, telgetel, kita cek lebeni alam ah, kita orang yang biasa, coba cek kasaneka tropis punan, lah. Kadang datang wahyu dak Kanjeng Nabi ini ke datang ini ke bakto celep pak king aneh. Kanjeng Nabi ini ke adrodos pelo, berarti ini ke ampun datang malaikat Jibril alaihis salam untuk ngibawa wahyu. Taib dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang de tengah wahyu ke Kanjeng Nabi nika untuk memberikan peringatan de orang-orang yang tak beriman. Wahyu pada Pak tining Gusti Allah lebat malaikat Jibril untuk memberikan peringatan de orang-orang yang tak gelem beriman, tak percaya de keajunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala dabu Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summud du'a idza ma yunzarun. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama unzirukum bil wahyi,
Sesungguhnya aku hanya memberikan peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu. Aku hanya memberikan peringatan kepada kalian dengan wahyu, memberikan peringatan kepada kalian-kalian yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bil wahyi, dengan wahyu. Orang yang oleh hidayah kini menerima wahyu. Mereka mengimani atas kedatangan wahyu. Wala yasma'u summud du'a idza ma yundzarun. Dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. Orang yang sengel matengel, benih tak mon tengel karena tengel ongku gempang, Pak. Orang mon karena tak ngetelak gempang ibelei. Orang se nolak karena buduh gempang paenga, tapi nolak karena penter. Tak ding mengeding neka ngel matengel tak tengel ongku. Akhirnya apa sih terjadi? Karena mereka Nabi SAW diperintah untuk menyerukan kepada mereka, segenap mereka, untuk menegaskan kepada kaum kafir dan musyrikin. Ini adalah tugas pokok Nabi SAW, basyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhira, memperingati mereka orang-orang kafir dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang mendapatkan wahyu, yakni menyampaikan yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka mereka akan meninggalkan kekufuran, mereka akan meninggalkan kesyirikan, mereka akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi karena mereka mempunyai telinga. Mereka tidak tuli, mereka mendengar, alias mereka tinggal dek bareng sebender, kopi bisa ngeding bareng sebender. Tetapi mereka karena sudah tertutup hatinya, mereka tidak menerima kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka dalam ayat lain Allah mengatakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka adalah tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Maksudnya tak eding ini karena tak ngeding ongku, tahu cak Kanjeng Nabi bener. Kending mata eding alias ngel mata engel. Orang ini tak buta ongku, lah mengatakan lah kira repot, masa orang dung mata edung, monte dung ongku kan kena ngejege. Mula dung mata edung masih somate mercon tak kira ngedi. Orang mon lupa, al ghafil yudakkar. Orang tedung kening, orang lupa kening paenga. Wan naim yustaiqat. Orang mon tedung kening ngejege. Tapi bita mon orang dung matedung, ngel matengel, mata tahu tak bisa, Pak. Mereka ni kocak sumun, bukmun, mereka buta, mereka tuli, tak mendengar. Fahum la yarji'un, tak bekalah beli dek jalan sebender. Lek beri kopeng, beri merepat, beri seberang bi Gusti Allah keng tak gelem ngeding lagi bareng sebender. Berapa pada bi orang tuli, pada bi orang tengel ngak nikah. Lah wala mau ngel matengel tak bisa. Benar macam ngel matengel. Hah? Tadi. Ima bui. Ngapi tangkap polisi, keluar juru sebi. Bina tabririn, bila ngaci tiambu lah ubus lah pi. Tangkap polisi. Penter pi. Wima bui. Ngel matengel. Mana SIM-nya? Hah? SIM-nya mana? SIM. SIM-nya mana? Sudah. Jangan boleh ada. Lah sama sore telah jalan. Ajik pi. Jangan ngel matengel deng magendeng pi. Wima bui. Yalah sa polisi. Sepedon kristal PPKB na tado, ST na tado. Sabok ni ngebang lah tak tebus pi. Tangkap nih warung tu apa polisi, ada polisi nu tolong entar kanjana. Gimana? Ya tak eding, ya tengel, ya bui. Dia remar ya, ya wah dia tak, ya dia jangan polisi, jalan. Di kaki mau kena polisi jalan dia. Oh tamu nih kentes ni tahu. Bi, ya. Mandi kerena, bui mabui bi. Penterong ku moncong-mocoreng. Ki mau nengel matengel tak bisa, Pak.
deng megendeng saya tak gendeng ngongku deng megendeng lak mengatak telak role masih asale pannya lah nggak mentak telak ya pakun tak telak tak bisa neka napa berarti pun tertutup mereka tertutup kopengah ya ampun tak bisa ngocak le sana berngocak barang sebener pun tak mampu untuk menyampaikan kebenaran pun tak mampu. Nah makanya kanjeng Nabi datang deka manusia ngebe wahyu kak dinto adalah untuk memberikan peringatan deka manusia khusus orang-orang yang kafir saat kasa alhamdulillah kalau panjenengan tak toman ketengal mukjizat saya kandi ban kanjeng Nabi tak pernah ketengal ke kanjeng Nabi walhamdulillah lahir keberadaan Islam keberadaan iman alhamdulillah congok mereka saya tak iman Abu Jahal Abu Lahab ketengal mukjizat kanjeng Nabi ketengal malaikat Jibril libalian tapi tak beri hidayah dengan Gusti Allah dari kanjeng Nabi mabela bulan dari kanjeng Nabi mabela matahari dari kanjeng Nabi ngolok betul penyabrang boleh sabak boleh ke tempat asal mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an saya petoron sebagai wahyu hebat ngakne ke Al-Qur'an sempurna ngakne ke Al-Qur'an tapi mereka adalah summun bukmun umyun fahum la yarji'un kening gawe panongkem jangan naik panongkem dalam kebe ngeco, Quran kebe ngeco, sumun tengel, bukmun umyun buta tak ngetel lah, nyaman lah ngalah. Nge cecel nge dek do marah pun eling maling bi orang kayaknya. Jadi kebe panongkem. Aduh ini kaca santri nggak nikah. Macam apa kakek? Panongkem mereka. Ngeco ah, bener ngeco apa sih ngeco kang. Ngarak bedi sumun bukmun umyun fahum la yarji'un sumun bukmun umyun fahum la yarji'un buta tengel tak iso ngocak bui yang temaki dak cendelon tuat lebu lah cek pedin bareng alebu ngecon kok kakek kula aduh sing pas Quran kewe penongkem nak kana jelangku makin tak osom ki zaman maji busro aja la ilaha illallah masya Allah zaman mak muhlis mau nyonya apa orang mau mak muhlis Pah ngeding saya kayak langsung makul hayya nyanyi makelora Brahma kumbaran aja masya Allah ya cek menyalahgunakan cek sampai Quran kebe senekara menyalahgunakan Al-Quran kebe seher kebe napa naudzubillah ya naudzubillah napa boleh Yasin apa Yasin fadilah bilon osom kening kebe nyate je tak bisa Quran nika wahyu dari Gusti Allah kok bene Quran nika berarti keng orang gelak kafir kada akhirnya ya karena as-sahir kal kafir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu as-sahir kal kafir orang seher nika pada bi orang kafir berarti orang senyeher nika kafir hukum jadi tak kening Al-Quran sik kebe nyeher nika berarti sampean mau ngaranin orang andi seher berarti sampean ngarangin kafir jaban serobon amimpe bocah telo kali dateng tok dengko karo amimpe ngarane orang amit wate jawab bingko kaca cek ngarane orang lo sakit tabur engking senep ngarane kening sadet cek gembang ring mangke ya cek ngarane kecuali bade sakse terus bade bukti atau kelaban pengakuan engkau senyeher orang dia baru bisa katakan terus secara medis tak ada penyakit tapi mak kadaria tapi can dokter ada penyakit engkau kayak tabu senep di emah tak ngakan mau nginom kopi nyentep lo nyentabun amempe saya dateng sengko pala kan soro nyanyi kan soro deh palang
Hati-hati cek sampai beda orang ngaranin andi sadet jan aja percaya karena ngaranin orang andi seher berarti ngaranin orang kafir. Kanjeng Nabi sadebu as-sahir kal kafir, orang senyeher berarti kafir hukum. Tene tek kene Al-Qur'an kebai ayat senekan ya. Mun kebai mabuk kebai pengasih tak tahu gula wallahu alam. Kimun sebagian dari guru kita termasuk dari seher kisi asal tanda mau reba ande. Asal tanda kening becaknya moro ende moro matabur nggak salah ajeling meso ya ajeling menteli mah mesem gini termasuk seher ya macam-macam ya siapa mahaban orang is alami baik lah mulai tanda tak kendele cek kentek kende ide lah tak usah sabab babon perumahan sabab babon bentala wes lah macam-macam alami baik. Akhirnya elang deki duana elang kesaktiana cermat boleh deh lah kan maru beketang deh iya bon kan segini bilang ajeli ngapa kayak gitu lah kan bilang hajo sahrukan tak tahu cek neng bini tak alami ini kenyaman la ilaha illallah pun neka wahyu nerangaki bab wahyu taib neka ki beda hadis nerangaki wahyu boleh lah cumun deki depak berdekalan wahyu lebat mempe ya tidak dengan ke mempe Masya Allah ni kaki lancang wallahu alam bisawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل